Di bawah langit malam bertabur bintang, bendera klan Runcandel berkibar tertiup angin. Mary bermalas-malasan, tangan menopang kepala, menggumam, pemanggilan mendadak lagi. Dia menoleh penasaran ke arah kakak laki-lakinya yang berdiri termenung di dekatnya. Kak Difus, apakah kakak tahu apa yang terjadi? Aku sudah bertanya pada Kak Luna, tapi sepertinya dia juga tidak tahu. Aku sendiri masih sibuk dengan para penyihir. Difus, dengan sikap tenang, melipat tangan dan berpikir, si kembar Tona baru akan meninggalkan kastil badai tahun depan. Jadi, aku tidak berpikir itu ada hubungannya dengan mereka. Apa menurutmu ayah datang untuk menemui adik bungsu kita? Adik bungsu, Mary bertanya balik dengan terkejut. Kenapa? Kau lupa, bocah itu memilih pedang pendiri di upacara seleksi? Difus mengingatkan dengan senyum yang sulit ditebak. Ingatan itu menyeruak, membuat Mary terkejut. Dia berseru, ah benar, dia melakukannya. Tapi apakah alasan itu saja cukup membuat ayah kembali? Difus menengadah ke arah bayangan raksasa, megah yang samar-samar muncul di udara, suaranya merendah. Ya, bagaimana kita bisa tahu apa yang ayah pikirkan? Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin dan tajam terdengar, memotong percakapan mereka. Mary, Difus, dipanggil namanya, Mary terkejut berbalik, buru-buru menjawab kakak tertua yang baru saja muncul. Ah, aku minta maaf kak. Di tengah keheningan taman, Mary Rankandel berdiri termenung, tatapan tajamnya memancarkan keraguan. Ayah pribadi kembali hanya untuk menemuinya, gumamnya pada diri sendiri. Anak itu sebegitu berguna. Sementara itu, di sebuah kamar mewah dalam kediaman, Gili menyampaikan berita sambil berusaha tetap tenang. Tuan Besar akan segera menemui kita. Mungkin beliau hanya bermaksud menjenguk anak-anaknya saja, Tuan Muda, bukan? Mungkin begitu, Jin menjawab acuh tak acuh, namun di benaknya semuanya sudah menjadi jelas. Pastikan sudah menceritakan segalanya kepada ayah. Gili dengan lembut meminta, Tuan Muda bisa berbalik sebentar dan mulai menyisir kembali rambutnya. Sementara itu, Jin melanjutkan alur pikirannya, menganalisis situasi dengan jelas. Kan pada dasarnya cukup lambat, jadi dia tidak akan menyatakan kepada ayah bahwa dia menggunakan sihir. Dia mungkin hanya melaporkan persis apa yang dia lihat. Seorang putra bungsu yang menggunakan kekuatan yang bukan sihir atau aura. Ayah kembali untuk memeriksa kekuatan itu. Mata Jin tiba-tiba menggelap, menjadi lebih dalam dan lebih tegas dari sebelumnya saat ia menghadapi kenyataan pahit. Beliau ingin melihat apakah kekuatan itu atau dirinya sendiri berguna atau tidak. Gerbang batu raksasa yang berat mulai berderi terbuka, menyingkap ruang megah di dalamnya. Sepanjang aula besar, dua baris kesatria berzirah berkilau berdiri tegak. Pedang mereka terangkat tinggi, membentuk barisan kehormatan yang agung. Ketika sosok berkuasa itu masuk, mereka serempak berseru. Suaranya mengguncang seluruh ruangan. Kami, para pelayan, menyambut kepala keluarga. Kepala keluarga, pria berambut putih dengan penampilan penuh wibawa, melangkah di atas karpet bermotif berpendar biru misterius. Wajahnya mengeras, memancarkan aura menekan. Ia berhenti, tatapan tajamnya menyapu aula. Suara beratnya yang agung menggema, mengandung perintah tak terbantahkan. Bawa kemari si kembar Tona, Hai Tona, Daytona. Di depan anak tangga tinggi, dua sosok kecil, Daytona dengan rambut hitam dan Hai Tona dengan rambut putih, berdiri menunduk. Keduanya serempak menjawab dengan hormat mutlak, Ya ayah. Di aula yang megah, di bawah cahaya biru yang mistis, Daytona dan Haitona berdiri menunduk di hadapan ayah mereka yang berwibawa. Suara kepala keluarga Runcandel bergema, dingin dan penuh tekanan. Kudengar kalian berselisih dengan Jin. Apa kesalahan kalian dalam hal itu? Kedua anak laki-laki itu saling pandang dengan bingung, keringat dingin mengalir di dahi mereka. Haitona adalah yang pertama mendapatkan kembali ketenangannya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan tegas menjawab, kami tidak bersalah. Daytona segera menimpali, suaranya sedikit bergetar saat mengingat pertarungan, Jin yang melukai kami. Benar, dengan kekuatan tak dikenal, itu bukan aura, itu seperti sihir. Mendengar dua kata sihir, salah satu mata kepala keluarga berkedut ringan. Menyadari reaksi ayahnya, Daytona menjadi lebih bersemangat. Benar, sihir adalah seni terlarang dalam klan kita. Dia dan Haitona saling melirik, tersenyum licik, yakin bahwa mereka telah mengamankan kemenangan. Benar ayah, jika Jin telah menggunakan sihir, kita harus menginterogasinya sebelum dia sempat menghilangkan jejak. Cukup, satu kata tunggal kepala keluarga bergema, memotong dan membuat seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Dia membalikan punggungnya, bayangannya yang tinggi membentang panjang di tangga, memancarkan aura yang mendominasi.
Putra-putraku, suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. Ingatlah ini dalam-dalam. Jika terus seperti ini, kalian tidak akan bisa bertahan di klan Runcandel. Tatapannya yang tajam seperti pisau menyapu kedua putranya yang gemetar. Ekspresi puas di wajah mereka lenyap, digantikan oleh kengerian dan ketakutan yang ekstrim. Kepala keluarga mengeluarkan perintah, suaranya dingin seperti vonis terakhir. Pergi dan bawa Jin ke sini. Ayahku, Kiron Runcandel. Di antara anak-anak lain, Jin diam-diam mengamati. Pikirannya tenggelam dalam pemikiran tentang pria itu. Dia adalah yang terkuat, tetapi juga yang paling dingin yang pernah kukenal. Itu adalah entitas yang telah melampaui batas manusia biasa, menyandang gelar terbesar di zamannya. Ksatria awal mula, puncak seorang demigod. Aurasnya cemerlang dan memukau, tetapi sosoknya agung dan dingin. Tangannya mencengkram erat pedang besar, seolah itu adalah bagian dari sendiri. Jin teringat, pernah ada saat di mana dia tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi setelah mencapai tingkatan ksatria awal mula, dia hampir kehilangan semua emosi manusia. Dia menjadi keberadaan yang hanya terobsesi pada klan dan perkembangannya. Di bawah bendera berlambang klan, segala sesuatu yang lain menjadi tidak berarti. Di aula yang agung, di bawah tatapan jauh sang ayah yang duduk di singgasana, seorang anak yang tidak berbakat dalam ilmu pedang seperti Jin hanya diperlakukan seperti orang asing. Kenangan akan ketidakberdayaan dan ketakutan membuat setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun kemudian bayangan masa lalu menghilang. Kali ini berbeda, sebuah tekad baja bangkit di dalam dirinya. Dalam hidup ini, mata Jin terbuka lebar, memancarkan cahaya biru kehijauan yang cemerlang, dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di tengah udara dingin, benak Jin Runcandel membara dengan sumpah baja bahwa tidak akan ada lagi yang bisa meremehkannya. Janji itu bergema, kontras dengan citra bocah kecil yang sendirian berdiri di sana, tenggelam di antara ruang yang teramat luas. Di depannya ada pintu raksasa, menjulang tinggi seperti benteng, hanya memperlihatkan seberkas cahaya tipis. Dengan sekuat tenaga, Jin mendorong kedua pintu yang sangat berat itu terbuka, menyingkap aula megah dan agung di dalamnya. Cahaya menyilaukan membuatnya menyipitkan mata, namun langkah kakinya tidak ragu-ragu untuk melangkah masuk. Udara di aula itu sangat tegang, tatapan tajam dan menyelidik dari kedua sisi tertuju padanya. Beberapa orang berbisik, bisik-bisik ejekan dan rasa ingin tahu terdengar di tengah keheningan mutlak. Mengabaikan semuanya, Jin melangkah dengan mantap, suara sepatunya bergema teratur di lantai marmer yang berkilau. Ia menuju lurus ke depan, di ujung jalan terdapat singgasana agung yang diletakkan di atas anak tangga tinggi. Berhenti di ambang, ia mengangkat kepala menatap pria yang duduk di singgasana, sesosok bayangan memancarkan aura penguasa absolut. Dengan gerakan tegas, Jin membungkuk dalam, suara muda namun teguhnya terdengar jelas di ruang hening. Hamba menghadap kepala klan. Dalam ruang agung, tempat cahaya biru mistis menyinari, Chiron Runcandel menatap lurus ke arah Jin, bertanya dengan nada suara berat namun penuh kuasa. Mengapa kau memanggilku kepala klan dan bukan ayah? Menghadapi aura dominan ayahnya, Jin mendongak, matanya yang jernih tanpa sedikit pun rasa takut. Anak itu dengan tenang menjelaskan, kakak-kakak dan juga kesatria pengawal. Lebih dari 100 anggota klan datang berkunjung hari ini. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kunjungan Anda bersifat resmi. Dan itulah mengapa saya memilih sapaan itu. Jawaban yang jelas dan dewasa secara tak terduga membuat Luna, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan keterkejutannya. Chiron sedikit menyeringai, kilasan kepuasan melintas di matanya. Jawaban yang memuaskan. Terima kasih, kepala klan, jawab Jin dengan hormat. Chiron berdiri tegak, tangannya diletakkan longgar di gagang pedang berhiaskan lambang klan. Aku datang ke kastil hari ini karena alasan lain. Jadi untuk sementara, panggil saja aku ayah. Kalau begitu, aku akan menanyakan pertanyaan yang sama yang kutanyakan pada kakak-kakakmu. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tatapan Chiron meningin, suaranya menajam, mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Dalam perkelahian kalian, kesalahan apa yang telah dilakukan kakak-kakakmu? Jin berhenti, ragu-ragu. Itu, tangan kecilnya mengepal erat, buku-buku jarinya memucat. Aura gelap dan kuat tiba-tiba meledak di sekitar tubuhnya. Mendongak dengan cepat, mata Jin menyala dengan api kebencian dan tekad, dia menggeram satu kata. Suara itu bergema dalam keheningan yang mematikan. Balas dendam.
Di tengah suasana hikmat, Jin berkata dengan tegas, jika seseorang adalah anggota keluarga Runcandel, ia harus selalu membalas apa yang telah ia terima, baik itu kebaikan maupun permusuhan. Mendengar pernyataan tegas adiknya, Mary tidak bisa menahan kegembiraannya. Senyum licik dan penuh semangat muncul di wajahnya, dengan mata yang bersinar karena rasa ingin tahu. Chiron, kepala keluarga, terdiam sejenak, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Tiba-tiba, suaranya yang berwibawa menggema di seluruh aula. Semuanya, kecuali putra bungsu, silahkan tinggalkan tempat ini. Perintah mendadak itu membuat semua yang hadir tertegun. Jin masih berlutut di tengah aula yang luas, dikelilingi oleh saudara-saudarinya dan para pengawal setia keluarga, semuanya dengan ekspresi kebingungan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Putra bungsu, apakah ia telah melewati ujian kepala keluarga? Melihat semua orang masih ragu, Mary berteriak dengan wajah serius. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Ini perintah kepala keluarga. Mendengar itu, yang lain segera mematuhi. Baik, kami akan mematuhi perintah Anda. Satu persatu mulai meninggalkan aula besar, meninggalkan Jin sendirian berhadapan dengan ayahnya yang berwibawa. Ruangan yang luas, kini hanya menyisakan ayah dan anak itu, bersiap untuk percakapan pribadi yang telah ditakdirkan. Dari balik pintu, Mary menyeringai licik, mata ambernya berkilauan penuh kegembiraan saat menatap ayahnya. Anak ini lumayan juga kan, pikirnya dalam hati. Brak, pintu berat itu tertutup rapat, mengurung Jin Runcandel di ruangan besar itu berdua saja. Di hadapannya, sosok megah Chiron menjulang seperti gunung yang tak tergoyahkan, auranya membuat udara di sekitarnya terasa kental. Aku telah mengusir semua orang karena ada beberapa hal yang ingin kutanyakan secara pribadi padamu. Saudara-saudari Tona melaporkan bahwa kamu telah menggunakan kekuatan khusus. Klan Runcandel kita melarang keras penggunaan sihir, karena siapapun yang berlatih sihir tidak akan dapat mencapai puncak ilmu pedang. Sekarang jawab aku, kekuatan apa yang kamu gunakan itu? Jika itu sihir, aku tidak akan mengabaikannya dengan mudah. Tekanan tak terlihat dari Chiron membebani bahu Jin, namun dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Anak itu mendongak, tatapannya tegas berhadapan dengan ayahnya, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum penuh arti. Ayah, itu adalah... Jin yakin, begitu ayahnya mengetahui tentang kekuatan ini, dia tidak akan pernah bisa mengabaikannya. Sebab, inilah kekuatan Solderet, entitas agung yang bersembunyi dalam kegelapan, terbungkus aliran energi biru kebiruan yang mistis. Berdiri di depan ayahnya, Jin dengan tenang membuka telapak tangannya. Dari kehampaan, aliran energi hitam pekat seperti tinta Tiongkok mulai berkumpul, melingkari jari-jarinya. Aku juga tidak yakin, Jin mulai berbicara, suaranya bergema jelas di ruang yang sunyi. Aku tidak bisa membedakan apakah ini sihir atau aura, jadi aku bertanya-tanya harus menyebutnya apa. Jika ayah tidak keberatan, saat dia berbicara, massa energi di tangannya semakin membesar, meledak menjadi bola yang kacau namun terkendali sempurna, di mana cahaya biru dan kegelapan murni menyatu. Jin mendongak, senyum percaya diri dan agak menantang terpancar di bibirnya. Ayah bisa membantuku menamainya. Chiron terhenti, mata tajamnya sedikit menyipit. Keterkejutan yang tak bisa disembunyikan melintas di wajahnya yang biasanya tenang. Benda ini... Di ruang ilusi yang diselimuti warna biru misterius, sesosok bayangan agung muncul menjulang tinggi seperti dewa kuno. Ia berdiri di sana, diam dan berkuasa, menyelimuti Jin dengan aura yang sekaligus menindas dan melindungi. Di depannya, Jin mendongak, mata birunya bersinar terang dengan aneh, memantulkan aliran energi yang berputar-putar di sekitarnya. Berbeda dengan kebingungan yang biasa terlihat, senyum samar tersungging di bibirnya, senyum pemahaman dan penerimaan. Di tangan kecilnya, sebuah bola energi berputar, perpaduan dahsyat antara kegelapan pekat dan cahaya biru murni, memancarkan kekuatan primordial yang menakutkan. Di tengah keheningan yang nyaris mutlak, suara berat Chiron menggema, tidak hanya di dalam ruang, tetapi juga seolah-olah bergema langsung ke dalam pikiran Jin, membawa bobot seluruh klan. Inilah kekuatan leluhur klan Runcandel.